Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pada saat ini. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan kami masih miliki, dan pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, banyak kekurangan ini Tuhan berkati, beri hikmat, pengetahuan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan doa kami, haleluya, amin. Shalom. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat yang 12 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab memberi judul Lahirnya Samuel. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam pasal dan ayat dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13 memberi judul yaitu kebutuhan Hana yang dikabulkan Tuhan. Berbicara tentang kebutuhan, hampir sama dengan keinginan. Cuma dari dua kata itu ada maksud dan tujuan yang berbeda. Kebutuhan, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hari contoh hujan, berarti saya butuh payung. Celana saya yang sudah sempit, baju, berarti saya butuh yang lebih besar lagi. Tapi kalau keinginan, sesuatu yang ada kemudian kita ingin lebih. Contoh, saya punya motor masih layak dipakai untuk pergi ke gereja, tapi saya ingin yang lebih. Saya ingin motor yang lain, contoh motor yang keluaran baru sekarang mungkin Honda, Yamaha, atau yang lain. Itu keinginan dan berbeda dengan kebutuhan. Dari pembacaan kita ada dua hal yang kita dapatkan berbicara tentang pribadi Hana. Yang pertama adalah saya menggunakan tangan saya, contoh menunjuk seperti ini, menilai orang lain. Dari pembacaan ayat yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Pada saat ini, dalam ayat ini, Eli melihat Hana berdoa dalam hati. Mulutnya bergerak-gerak. Kemudian Eli mencurigai yang lain. Dia mencurigai bahwa dia mabuk. Menilai. Jangan pernah menilai orang lain. Karena ingat, ketika kita menunjuk seseorang, menilai, ada satu yang di atas, berarti kita menghakimi ciptaan. Orang lain itu segambar dan serupa dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, kita sudah menghakimi, seolah-olah kita menghakimi Allah. Kemudian kita melihat yang ketiga jari ini,
itu menunjuk kepada kita secara pribadi. Ada 3 hal, yang 3 ini menunjuk kepada kita sebagai pribadi. Koreksi diri. Ketika kita menilai orang lain, berarti kita sudah menghakimi Allah, ciptaannya yang kita hakimi. Kemudian yang ketiga ini, 1, koreksi diri. Koreksi diri dalam terjemahan, mengamati apa yang sudah kita lakukan ke belakang. Manfaatnya mengenal dan menghargai diri sendiri, lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan. Dalam hal ini, untuk bahasakan sehari-hari, kita melihat diri kita. Siapa diri kita sehingga kita bisa menilai orang lain. Kita koreksi. Saya berkata, wah, dia ada seperti itu karena dia memang diberkati Tuhan. Tapi tidak, kita semua diberkati Tuhan. Kemudian kita menceritakan kejelekan orang, tetapi kita melihat pribadi kita dulu. Kemudian yang kedua, yang 3 jari menghadap ke kita adalah evaluasi. Evaluasi diri, menyadari kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Artinya membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Memang 2 kata ini, introspeksi diri kemudian evaluasi diri, memang hampir sama. Tetapi kalau kita melihat contoh, saya contohkan dalam perguruan tinggi, biasanya ketika dalam proses belajar, pertemuan 1 sampai pertemuan 7, itu ada mid atau ujian tengah semester. Itu artinya diadakan ujian untuk mengulang atau evaluasi tentang pemahaman materi yang dibawakan kemarin-kemarin. Apakah dia paham atau tidak? Dalam kehidupan kita, evaluasi berarti kita melihat sejauh mana kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat yang pertama, menunjuk orang lain sukses, dia diberkati, saya tidak. Saya Tuhan sudah berulang kali datang ke gereja. Kenapa masalah saya sering terjadi? Kenapa hubungan saya dengan si dia berakhir seperti ini? Kenapa saya punya masalah dengan orang tua, keluarga? Saya sudah sering berdoa, rajin ke gereja, memberi perpuluhan, tapi kenapa masalah itu sering terjadi dalam kehidupan saya? Usaha saya bangkrut, tidak lancar. Saya kehilangan seseorang yang saya cintai. Dalam hal ini kita perlu evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah saya mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Tapi seharusnya kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Evaluasi selama ini, kira-kira saya usaha, mungkin saya judi, saya melakukan usaha bisnis tapi saya berjudi, atau perempuan, atau yang lain, atau saya menipu orang lain. Saya rajin ke gereja tapi saya menipu. Saya rajin ke gereja, rajin berdoa tapi saya korupsi, atau yang lain. Saya rajin ke gereja tapi saya ganti-ganti pacar. Itu yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Saya kehilangan, kita evaluasi. Saya bangkrut, saya punya masalah dengan keluarga, orang tua, orang lain. Saya selama ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita evaluasi.
kehidupan kita. Selama ini apa yang saya lakukan dengan orang lain? Kita melihat contoh dengan Hana. Hana kalau dipikir-pikir memang sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati mempunyai suami satu tapi istrinya dua, termasuk dengan Hana. Kalau kita kembali ke dunia yang sekarang ini, situasi sekarang ini, kalau punya istri dua, aduh, itu berat sekali. Dalam kehidupan Hana sangat berat. Tetapi dia tidak emosi pada saat itu, marah kepada suaminya bahwa kamu perlakukan saya seperti itu. Tidak, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh pergumulannya di dalam Tuhan. Sakit hatinya dia ungkapkan di hadapan Tuhan dengan berdoa. Alkitab mengatakan, jika kamu punya persoalan apapun itu, masuk ke kamar, tutup pintu rapat-rapat, kemudian bawa semua dalam doa. Jangan kita curhat kepada orang yang salah, karena sekarang pepatah mengatakan susupo lebih laju dari susuki. Kalau kita salah curhat, sekarang biar kakak rohani, hamba Tuhan pun, ya barangkali dia cerita kepada istrinya. Jangan bilang-bilang, istrinya ketika ibadah dia cerita lagi masalah. Tapi kalau kita datang mencurahkan seluruh kehidupan masalah kita di dalam Tuhan, saya kira Tuhan akan berikan jalan keluar. Contoh Hana, akhirnya ia memiliki anak karena dengan pergumulan dia mencurahkan semua. Kemudian yang terakhir dari 3 yang kita lihat adalah berbicara tentang tindakan. Introspeksi, evaluasi, kemudian ada tindakan. Kita berdoa kemudian dan berusaha bangkit, memperbaiki kesalahan yang selama ini terjadi. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki cara pandang yang baik. Dalam kehidupan kita, kita rubah cara pandang kita. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, yang baik. Merubah kehidupan kita yang lama, kita memasuki kehidupan yang baru. Dia melakukan tindakan-tindakan yang baik, perkataan atau tutur kata kita, perbuatan kita kepada orang lain, kita harus rubah. Dan kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan. Kemudian kita berharap penuh di dalam Tuhan. Apapun masalah kita, kita selalu datang di hadapan Tuhan. Jangan ketika masalah kita tambah jauh di hadapan Tuhan, tetapi kita dekat. Saya selama ini mengalami sakit, saya sudah berdoa, sudah berapa lama? Jika kamu sakit, kita melihat tokoh Alkitab Ayub yang begitu setia, kurang apa dalam kehidupannya. Jadi tetap kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hamba terbatas dalam perkataan yang hamba sampaikan Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu memampukan menjelaskan lebih dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema dalam hati dan pikiran kami, dan kami menjadi kuat, bangkit seperti Hana, datang kepada Tuhan, tidak putus-putus, dan akhirnya menuai keberhasilan. Terima kasih. Dan doa kami, haleluya, amin.